Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang banyak dari great people tidak terlalu menyadari hal ini. Kalau kita ngopi, beda gelas, beda rasa. Ini gelasnya origami. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin banyak dari great people tidak terlalu menyadari hal ini, tapi buat orang-orang yang berkecimpung di kompetisi, kita sangat menyadari hal ini dan kita cukup mengulik hal ini. Ternyata kalau kita ngopi, beda gelas, beda rasa. Nah, biasa kan kita di rumah atau di coffee shop atau dimanapun, kita kadang tidak terlalu peduli. Gua dulu nggak peduli sama sekali dengan gelas yang gue pakai ketika gue minum kopi. Apapun itu, asal itu bisa jadi wadah nyimpen kopi gue dan gue minum, ya dan gitu. Gue nggak terlalu berpikir kayak gelas ini, materialnya ini, bentuknya ini, apa segala macem. Gue nggak pikirin. Yang penting itu gelas gue bisa pakai minum kopi. Dan ternyata gelas yang kita pakai untuk minum kopi tidak sesimpel itu. Terdapat pengaruh dari gelas tersebut terhadap rasa kopi dan persepsi kopi yang kita terima saat kita minum kopi tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas, apa perbedaan kalau kita pakai gelas yang berbeda-beda ketika kita minum kopi. Kita akan bahas dari segi heat retention, kita akan bahas dari segi geometrinya, shape-nya, mungkin kita akan bahas dari warnanya mungkin, kita akan bahas dari segi materialnya juga, dan ya, apapun yang kepikiran oleh gue nanti kita akan bahas. Tapi untuk mencoba bedanya gelas tersebut, kita tentunya akan nyeduh kopi dulu. Dan hari ini kita akan nyeduh kopi yang berasal dari kopinya berasal dari Bali Kintamani. Nah, kopi yang hari ini kita pakai prosesnya wash, daerahnya Kintamani. Terus dia mix varietas ada Kartika dan S795 yaitu lini S. Ketinggiannya 1200 sampai 1400, tidak terlalu tinggi, tidak rendah juga, jadi lumayan. Wash karakternya seperti biasa, mirip kopi-kopi Jawa Barat, jeruk, tea light, brown sugar, standar lah wash. Tapi Bali Kintamani rasa jeruknya menurut gua sedikit lebih pronounced daripada kopi Jawa Barat. Gua nggak tahu kenapa, apakah banyak pohon jeruk di situ, gue juga nggak tahu, tapi gua merasakan jeruk dari tasting notes yang gue dapat dari kopi-kopi Bali sedikit lebih pronounced daripada tasting notes jeruk dari daerah lainnya. Jadi tanpa panjang lebar kita akan coba. Oke guys, jadi udah siap. Hari ini kita akan langsung seduh kopinya sebelum kita cobain beda-beda gelas tuh bedanya apa aja. Dan ya, kita belum pernah bahas dripper ini. Dripper ini dripper yang cukup legend, Kalita Wave. Gue nggak tahu masih banyak nggak orang pakai dripper ini sekarang, tapi dulu banyak banget. Hampir di mana-mana orang pakai ini, dan dripper yang cukup menarik. Ya, hari ini kita nggak bahas ini, tapi coba besok-besok kita akan bahas ini. Kita seduh. Ya, gue pakai resep standar gue sini. Pakai 15 gram, total airnya 250 ml. Aja dulu. Belum cobain. Siapa tahu rasanya beneran enak kan? Ya harusnya enak pak, Frugal Coffee Roaster. Terus interval keduanya 50 ml lagi. Jadi resep ini simple banget guys. 15 gram kopinya, total air 250 ml. Lu cuma butuh tuang semuanya 50 ml per 30 detik dan sangat-sangat simple. Resep ini mirip-mirip resepnya Tetsu, mirip-mirip resepnya Medwinton atau Carlos dari Chile, mirip-mirip semua. Nah, seperti yang kalian lihat, kita udah punya berbagai jenis macam gelas dengan geometri yang berbeda, dengan bahan yang berbeda, dengan warna yang berbeda, dengan material yang berbeda pula. Oke, jadi kita coba satu-satu. Dari gelas yang pertama. Gelas yang pertama dari Boger, made in Indonesia. Ini apa ya? Keramik, porcelain. Keramik. Shout out to Boger. Oke. Gue nggak bisa langsung ngomong karena gue nggak ada komperan. Oke.
Uh, ini gelasnya origami. Gelas ini gua pakai ketika Indonesian Brewers Cup 2022 pas gua menang. Dan gelas ketiga gelas ketiga adalah Kinto. Gelas ini yang gue pakai waktu gue di Melbourne. Gelas keempat, ini cangkir biasa. Gue lupa mereknya apa. Tapi cangkir ini yang kita pakai di bar kita di Fugol. Dan ini adalah gelas sejuta umat Duralex. Semua orang pasti punya Duralex di kedainya. Atau merek lain tapi dengan bentuk yang sama. Dan kita punya gelas wine dan gelas cocktail. Nah, yang di gelas wine kalau mau di-compare ya, gak ada yang paling baik, gak ada yang paling jelek. Mungkin gue bisa ngomong kayak gitu. Semua sesuai dengan selera masing-masing. Tapi kalau kita mau mencari gelas mana yang memberikan standar yang terbaik, akan agak sedikit susah karena gelas tersebut harus menyesuaikan dengan karakter kopinya. Jadi let's say lu punya kopi yang rasanya manis banget, dan kita pengen kopi itu menjadi lebih balance. Jadi ketika kita minum dari suatu cangkir atau gelas, gelas tersebut mengeluarkan acidity dari kopi tersebut sehingga rasanya balance. Atau lu punya gelas yang acidity-nya bright banget, lu pengen dapetin gelas yang bisa naikin sweetness-nya. Atau lu dapet gelas, kopi lu kayak rasanya oke banget, tapi secara tekstur mouthfeel tuh kayak tipis banget. Nah, lu pengen gelas lu bisa memberikan mouthfeel yang lebih tebal. Nah, itu tuh bisa. Nah, kalau dari macam-macam gelas ini, rasanya beda-beda. Misalnya, kalau di gelas ini rasanya lebih tebal, kalau di sini rasanya lebih bright, lebih acidic. Di gelas ini rasanya lebih smooth, nggak manis banget, nggak acid banget, tapi rasanya smooth banget. Di gelas ini rasanya lebih round. Di gelas ini kayak ya biasa aja sih, biasa aja gitu. Justru cenderung kayak tipis rasanya. Di gelas ini rasanya paling tipis. Jadi kayak lu nggak dapat sweetness, lu nggak dapat acidity, jadi kayak ya tipis aja rasanya. Terus kalau gelas ini lebih better daripada gelas ini. Nah, mungkin susah ya buat teman-teman kayak bisa membuktikan perkataan gua sekarang karena kalian nggak di sini bareng-bareng cobain dengan gua. Tapi kalau misalnya kalian coba di rumah atau di kedai kalian masing-masing, bedain setiap gelas itu rasanya pasti beda. Nah, pertanyaannya apa sih yang menyebabkan rasanya berbeda-beda dari setiap gelas? Nah, heat retention adalah kemampuan material dari gelas tersebut menyimpan panas dan menyalurkan panas. Contoh, gelas ini punya bahan yang paling tebal. Gelas yang ini punya bahan tebal tapi nggak setebal yang pertama. Kemudian yang ini bahannya keramik, ini bahannya porselen, ini bahannya porselen. Yang ini bahannya kaca, ini juga kaca, ini kaca gitu. Tapi yang ini kacanya lebih tebal, ini kacanya lebih tipis, ini kacanya paling tipis. Ini kacanya lumayan tebal. Nah, dari setiap ketebalan dan material yang dimiliki oleh gelas-gelas tersebut, gelas-gelas ini memiliki heat retention yang berbeda-beda. Contoh, gelas keramik, heat retention-nya lumayan tinggi. Dia menyerap panas, tapi panasnya cenderung lebih stabil ada di dalam sini. Dengan sama kayak dua keramik ini. Sedangkan gelas yang memang bahannya kaca, heat retention-nya lebih rendah. Karena mereka nggak bisa menyimpan panas, jadi ketika panas masuk, mereka langsung keluar. Nah, kualitas rasanya akan dipengaruhi ketika bahan dari masing-masing kaca tebal atau tipis. Nah, contoh kenapa di sini rasa kopinya paling tipis, karena memang kacanya paling tipis. Jadi heat retention-nya paling rendah. Dia nggak bisa mengisolasi si kalor yang terdapat dari situ, dan efeknya memberikan persepsi rasa yang memang kurang oke ya. Secara aroma mungkin oke, tapi secara rasa tidak oke karena heat retention-nya lebih rendah dan gelasnya terlalu tipis. Jadi ibarat kayak panasnya masuk terus langsung keluar. Nggak mengisolasi dari si kopinya tersebut. Jadi rasanya berbeda-beda. Itu yang pertama, heat retention. Variabel yang kedua adalah bentuknya, geometri atau shape of the cup. Jadi yang pertama,
seperti ini bentuknya, yang kedua seperti ini, ketiga sampai yang terakhir. Bentuknya akan memberikan persepsi rasa yang berbeda-beda. Let's say bentuk yang lebih mengkerucut ke atas akan memberikan aroma yang lebih oke. Jadi kita bisa ngomong yang ini gelas 1, gelas 2, dan gelas yang ini memberikan aroma yang lebih baik. Kenapa? Karena memang mereka menangkap atau menjebak trapping aroma. Jadi aromanya tuh ketumpuk dulu baru kita minum. Sama yang kayak di sini juga. Jadi beda dengan gelas yang lebih terbuka seperti ini, aromanya akan lebih nggak oke. Dan itu makanya kenapa kalau teman-teman sadar, great people sadar kalau semua server bentuknya tuh kerucut ke atas. Karena tujuannya adalah nge-trap aroma. Jadi ketika kopi selesai dibuat, kita bisa cium aromanya. Oh oke, seperti itu rasanya. Baunya, seperti itu aromanya. Dibandingkan dengan kita pakai wadah yang atau server yang lebih kebuka gitu. Pasti kualitas aromanya akan lebih nggak oke dibandingkan yang tertutup. Makanya server-server bentuknya semuanya kerucut ke atas. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau gelas-gelas yang memang lebih kerucut ke atas akan memberikan akan memberikan persepsi aroma yang lebih baik. Itu dari shape gelasnya ya, dari bentuknya. Terus misalnya kita ngomongin dari warna misalnya. Warna itu akan memberikan persepsi yang berbeda-beda juga. Jadi misalnya bisa aja ketika orang kompetisi, presentasi, mereka ngomong, hari ini saya pakai gelas berwarna putih karena ini melambangkan rasa kopi saya yang cukup elegan. Buah-buahan tropikal putih. Contohnya kayak leci mungkin, atau longan, atau rambutan, memang melambangkan rasa kopi tersebut. Jadi persepsi rasanya akan lebih masuk. Itu sebenarnya lebih ke psikologis ya. Secara saintifik apakah bisa dibuktikan? Gua nggak tahu. Tapi secara psikologis hal ini sering diterapkan oleh kompetitor-kompetitor brewers. Jadi ketika mereka bilang hari ini gelas gua pakai pink, gelas pink ini akan merepresentasikan rasa manis seperti jambu yang memang dalamnya warnanya pink, atau memberikan persepsi manis seperti strawberry yang rasanya warnanya juga merah pink biasanya. Dan dengan gelas yang warna pink rasanya lebih manis, dan ini menambah persepsi rasa dari kopinya. Ya akan karena itu bekerja, ya itu bisa bekerja, tapi secara saintifik mungkin belum bisa dibuktikan. Tapi secara psikologis orang-orang yang minum kopi tersebut bisa aja merasakan kalau ternyata beda warna juga bisa memberikan rasa yang berbeda dengan bentuk gelas yang sama, material yang sama. Itu bisa banget terjadi. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah benar nggak sih dengan gelas yang berbeda-beda rasanya beda-beda? Jawabannya sangat benar. Dengan gelas yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, material yang berbeda, warna yang berbeda, akan memberikan rasa yang memang berbeda karena tiga hal tersebut: heat retention, shape, sama color. Dan menurut gua ketiga hal ini cukup mempengaruhi persepsi dari setiap peminum kopi. Oke guys, sekian dari gua. Gimana menurut great people? Apakah menurut kalian juga beda gelas beda rasa, atau kalian merasa beda gelas sama aja rasanya? Oke. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi teman-teman, bagi great people, cek Tokopedia dan Shopee kita. Kita punya Bali Kintamani yang rasanya manis banget. Oke. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian buat menambah wawasan teman-teman. Dan jangan lupa subscribe. Oke. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.